Halo Diazen, bertemu lagi dengan saya Ega di konten Dia Misteri. Kali ini masih dalam cerita teror klinik bersalin. Terima kasih buat subscriber yang udah ngirimin cerita ini, seru banget. Sayangnya dia nggak mau disebutin namanya. Anyway, thank you banget. Dan buat kalian yang masih ngikutin sampai di part ini, thank you. Di part ini kita akan menuju ke akhir cerita. Nah, recapnya kemarin kita tahu bahwa ternyata Doni sedang sakit. Sakitnya karena dikerjain lah sama sosok gaib yang sangat amat kuat. Sampai-sampai orang pinter aja nggak mampu untuk melihat si sosok yang bikin Doni sampai seperti itu. Nah, di part ini kita akan tahu siapa sosok itu. Langsung aja kita masuk ke cerita dan jangan lupa dengerin baik-baik. Sekitar jam 2 dini hari, pintu rumahnya Doni ada yang ngetuk. Ayah Doni ngebuka pintu. Dan ternyata itu adalah kenalan dari ayahnya si Doni yang katanya mau ngebantuin Doni keluar dari masa kritisnya dia ya. Seorang bapak-bapak tua yang bisa dibilang lebih ke kakek-kakek lah ya. Rambutnya udah putih sempurna dengan raut wajah yang kalem, yang tenang. Beliau dipersilahkan masuk dan langsung menuju ke kamarnya si Doni. Dia ngelihat sebentar tuh tubuh Doni yang kurus kering, kayak nggak kerawat dan sakit lama, padahal baru semingguan. Dia melihatnya dengan wajah yang iba. Lalu dia keluar dan memanggil semua orang rumah yang ada di situ untuk ngobrol tentang Doni. Di ruang tamu sudah berkumpul tuh. Ada Lala, ada Pak Dedi, ada Om Gatot, ayahnya Mita, ada ibunya Doni, ada ayahnya Doni dan kakek itu yang ternyata bernama Abah Rumbun. Ada bapak, tinggal jasad. Ini harus dijemput. Ibu dan ayahnya Doni itu langsung yang kayak ya nangis. Ya mau gimana melihat tubuhnya Doni seperti itu dan mendengar kenyataan bahwa anaknya tinggal jasad. Sambil berpelukan tuh ya ayah sama ibunya Doni, Lala cuma bisa tenggelam dalam tangisan di pundaknya Mita. Sambil sesenggukan hatinya itu runtuh. Nah, kamu harus ikut. Abah Rumbun bilang seperti itu sambil natap Lala. Lala yang awalnya nangis di pelukannya si Mita langsung noleh tuh. Kaget. Ikut kemana? Jemput Doni kemana? Gimana caranya? Belum selesai rasa penasarannya si Lala, kemudian Abah Rumbun memegang pundak Lala. Harusnya kamu membuang bungkusan itu di musola. Kagetlah si Lala. Dia coba berpikir keras tuh sambil natap Abah Rumbun. Musola apa? Kamu gak ingat siapa saya? Di situ Lala baru ingat. Abah Rumbun adalah sosok kakek-kakek yang dia temuin di warung saat pertama kali nyampe di kota itu. Ingat kan? Masih kaget tuh si Lala. Abah Rumbun tersenyum. Dia coba mengingatkan Lala bahwa sejak pertama kali ketemu sama Lala, Abah Rumbun ini udah tahu
bahwa dia akan mengalami kejadian yang cukup besar atau bermasalah lah di dalam diri Lala. Ada sesuatu yang membuat makhluk-makhluk tak kasat mata itu tertarik sama Lala. Itulah sebabnya Abah Rumbun memberikan kayak bungkusan. Kalian ingat kan bungkusan yang dikasih sama Abah Rumbun itu seperti makanan ya, untuk diletakkan di musola di tepi jalan itu. Kan waktu itu si Lala sama Mita kan sempat mampir ke musola untuk sholat. Nah harusnya makanan itu tuh ditaruh di situ, bungkusan itu tuh ditaruh di situ. Seandainya kamu membuang bungkusan itu tepat di musola itu, dia tidak akan mengejarmu. Jadi ternyata Lala ini disukai oleh penunggu di tempat musola itu. Dia yang dimaksud sama Abah Rumbun adalah sosok yang sudah membawa jiwa Doni ke alam lain karena merasa cemburu sama Doni. Begitu Abah Rumbun menceritakan semuanya ya, Lala merasa semakin semakin terpuruk gitu, merasa bersalah. Kenapa harus Doni yang menanggung akibatnya gitu? Tapi semua orang di situ tuh coba menenangkan Lala bahwa ini tuh bukan salahnya Lala gitu. Abah Rumbun menceritakan bahwa sosok yang membawa Doni ke alam lain ini punya energi yang sangat kuat. Wujudnya itu ya seperti yang dilihat sebelumnya, bentuknya pocong, tinggi besar, saking tingginya itu hampir sepohon kelapa lah ya. Tapi dengan mulut yang terbuka lebar, dan mulutnya itu ngeluarin lidah yang panjang banget sampai menyentuh tanah, persis seperti yang dilihat Lala di ruang perawat waktu itu. Lagi-lagi ya tentu saja Lala kaget dong. Semua puzzle yang berserakan selama ini yang mengganggu Lala akhirnya tersusul satu demi satu. Dalam beberapa bulan ini Lala banyak bertanya, ini kenapa, ini kenapa. Nah ini Abah Rumbun telah menjelaskan semuanya dengan detail apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Abah Rumbun ini meminta Lala dan Om Gatot untuk masuk ke dalam kamarnya Doni, dan yang lainnya diminta untuk tetap di ruang tamu. Jadi di kamar Doni itu ada Abah Rumbun, Lala, sama Om Gatot. Ketiganya duduk di atas ranjang di sampingnya Doni, menghadap ke Doni semua sambil bersila. Semua diminta untuk memejamkan mata. Gak boleh ada yang membuka mata sebelum ada aba-aba dari Abah Rumbun. Lala hanya bisa nurut. Begitu Lala duduk bersila, dia merem, dia langsung merasa gelap segelap-gelapnya. Biasanya kan orang merem itu ada secercah cahaya yang masuk ya ke mata gitu, ada kayak bayang-bayang atau apa gitu. Yang dirasain sama Lala ini bener-bener totally gelap. Udah gelap aja gak ada cahaya sama sekali. Dalam hitungan detik, tiba-tiba Lala ini sudah berada di satu tempat yang dia sudah gak asing. Tempat itu kayak jalanan sepi, kanan kirinya hutan tanpa lampu, gelap, nyaris gak kelihatan. Tapi Lala di situ langsung tahu kalau itu adalah tempat yang sama seperti di mimpinya yang beberapa hari yang lalu. Bedanya kali ini Lala gak sendirian, ditemani sama Abah Rumbun. Di mana Om Gatot? Lala baru mau nanya nih, Om Gatot di mana ke Abah Rumbun. Abah Rumbun udah tahu nih, dia langsung ngasih tahu kalau gak usah banyak nanya. Beliau langsung ngajak Lala masuk melewati semak belukar tuh yang ada di sisi jalan. Berjalan lurus aja. Di depannya sudah berdiri bangunan kayak musola gitu. Musola tua yang gak keurus dengan lampu yang kedip-kedip. Gak lama setelah mereka sampai di bangunan itu yang menyerupai musola, tiba-tiba mereka mencium bau busuk yang luar biasa menyengat, luar biasa tajam menusuk hidung.
Lala tentu saja ketakutan di situ. Lala bersembunyi di balik tubuhnya Abah Rumbun. Lalu muncul seperti penampakan asap. Asap putih yang awalnya kecil lalu naik ke atas dan menjadi gede banget. Lalu asap itu berubah wujud pelan-pelan tapi pasti menjadi sosok pocong tinggi besar. Dengan deskripsi yang sama seperti yang dideskripsikan sebelumnya. Ini adalah pertama kali Lala melihat dengan jelas wujud asli dari sosok jin yang sangat menakutkan. Lala coba memalingkan wajah ya kan, kayak nggak mau lihat. Tapi nggak bisa. Seakan-akan kepalanya itu kayak dikunci dan dipaksa gitu untuk melihat jin ini, untuk melakukan kontak mata di sana. Kembalikan dia. Cukup. Mereka bukan bangsamu. Kau nggak berhak. Abah Rumbun terus bernegosiasi dengan sosok pocong besar itu. Lala memilih untuk merem, gak mau ngelihat si sosok pocong ini. Tahan napas, kayak gimana sih orang takut gitu. Di sisi lain dia juga udah gak kuat gitu sama bau busuk yang keluar dari sosok ini. Tiba-tiba, sayup-sayup, Lala mendengar suara yang dia kenal. Dia mendengar suara Doni yang memanggil-manggil namanya. Lalu Lala membuka mata pelan-pelan dan dia benar ngelihat Doni. Berdiri lemas dengan wajah yang lusuh banget. Tapi bedanya ini bukan penampakan Doni yang lagi sakit ya. Doni terlihat lebih seger seperti Doni yang nggak ada penyakit apa-apa. Tapi di situ memang kondisinya Doni lagi lemas aja dan kotor. Doni nangis sambil menggelengkan kepala ke arah Lala. Lala ingin berlari tuh menghampiri Doni. Tapi dia langsung berhenti setelah melihat apa yang terjadi pada Doni. Jadi Doni ini berdiri dengan pakaian lusuh, wajah yang kelelahan dan kotor. Dan yang lebih aneh lagi, ada belasan tangan berwarna hitam sedang mencengkeram kakinya, kedua kakinya dari bawah tanah. Hingga Doni itu nggak bisa kemana-mana, udah cuman bisa nangis dan terpaku di situ. Pergilah, jauh ke sini, pergi aja lah. Itu adalah kata-kata yang terucap dari Doni. Berulang-ulang Doni mengatakan itu, menyuruh Lala untuk pergi. Lala bingung, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Sedangkan Abah Rumbun terlihat sedang nggak jelas, kadang berada di sampingnya, kadang berada di atas pohon, lalu hilang dan berada di atas atapnya musola. Si Abah Rumbun ini pindah-pindah. Tapi lebih tepatnya Abah Rumbun dan pocong itu yang berpindah-pindah. Jadi ketika Abah Rumbun di sini, si pocong itu ada di sini. Berpindahnya barengan. Ternyata si Lala baru tahu itu adalah proses pertempuran antara Abah Rumbun dengan sosok pocong ini. Semakin lama Lala berdiri di situ, dia semakin lemes. Dia merasakan tubuhnya seperti nggak ada tenaga. Bahkan untuk berdiri pun dia sampai nggak sanggup. Matanya hanya tertuju pada Doni yang masih terus menyuruh Lala untuk pergi. Udahlah, pergi aja cepat. Please, jangan ke sini. Pergi. Di sisa tenaga yang dia miliki, Lala melihat Doni mulai ditarik oleh belasan tangan hitam itu ke dalam tanah. Suara teriakannya semakin parau ya, semakin serak kayak ya orang yang lelah gitu untuk berteriak. Tangisannya sudah berganti dengan suara memohon yang sangat lirih dan penuh iba. Lala mulai kehilangan kesadaran, tenaganya habis, dan dalam beberapa detik dia sudah gak sadarkan diri. Sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap total. Lala membuka mata, sekujur tubuhnya seperti gak ada tenaga. Dia capek secapek-capeknya.
Bahkan untuk bergerak aja susah. Di sekelilingnya mulai berwarna dan bercahaya. Dia melihat semua orang tengah berkumpul di sampingnya. Ada Mita, Om Gatot, Pak Dedi, Abah Rumbun. Mita langsung memeluk dan menangis saat tahu Lala membuka mata. Di tengah kebingungan dan kesadarannya yang baru pulih nih, dia belum tahu apa-apa. Dia melihat sekeliling tuh dan melirik. Dia sadar dia berada di sebuah kamar yang sama seperti sebelumnya, yaitu di kamar Doni. Lala langsung teringat tuh, Doni. Di mana Doni? Karena di ranjang itu Doni udah gak ada. Di mana Doni? Baru aja Lala mau berdiri, Mita udah nahan, jangan berdiri dulu, kamu masih lemas. Mita cuma bisa meluk Lala sambil nangis. Mita sambil mencoba menenangkan si Lala. Dan hampir semua orang yang ada di kamar itu nangis. Nangis sejadi-jadinya. Lala tentu saja bingung, ini ada apa? Doni kemana? Gak lama, Ibu Doni terlihat datang membuka pintu. Matanya udah bengkak karena kebanyakan nangis. Ngerti kan? Orang yang habis nangis lama itu kan bengkaknya udah yang gak ketolong ya, bengkak banget gitu. Nah kayak gitu tuh wajahnya ibunya Doni. Lala makin bingung. Ada apa ini? Tiba-tiba sambil meluk Lala, Mita itu bilang di telinga Lala dengan pelan dan diiringi tangis. Doni sudah meninggal lah. Beberapa hari setelah kepergian Doni, Lala ini masih tinggal ya di rumahnya Doni. Itu pun karena ibunya Doni yang minta gitu. Ibunya Doni minta Lala untuk stay dulu di situ, menenangkan hatinya, karena dua perempuan ini adalah dua perempuan yang dicintai sama Doni. Tentu saja Lala masih belum terima ya dengan kepergian Doni, apalagi dengan alasan yang seperti itu. Singkat cerita, udah hari ke-7 nih sejak meninggalnya Doni. Dalam selamatan 7 harinya itu, Abah Rumbun ternyata datang. Dia memimpin semacam tahlil gitu di malam itu. Setelah selesai acara, Abah Rumbun mengajak beberapa orang untuk ngobrol nih, berkumpul di ruang tamu. Khususnya adalah keluarga inti. Suasana duka masih terasa, hening. Dan hanya ada suara malam. Abah Rumbun membuka omongan dengan menenangkan semua anggota keluarga, termasuk Lala dan Mita, Om Gatot, dan semua orang yang ada di situ, khususnya keluarga inti ya. Abah Rumbun selalu meminta semua orang untuk mendoakan Doni, karena bagaimanapun itu adalah permintaan Doni. Jadi menurut Abah Rumbun, dalam pertarungan yang ada di alam lain itu, Abah Rumbun selalu meminta mengembalikan Doni dan melepaskan jeratan Lala. Tapi sosok itu, sosok pocong besar itu gak mau dan gak menemukan kata sepakat. Dia harus memilih salah satu di antara Lala atau Doni. Lala ini mau dijadikan istri di alam jin. Tapi karena ada Doni yang menghalangi, makanya Doni juga dicelakai oleh makhluk ini, makhluk biadab ini nih. Doni sendiri gak sudi kalau sampai Lala dinikahi oleh bangsa jin. Makanya dia bersikeras untuk merelakan tubuhnya sendiri, dirinya, nyawanya untuk Lala. Sedangkan Abah Rumbun berpikir jika mengorbankan Lala dinikahi oleh bangsa jin, besar kemungkinan Lala akan menghilang baik secara fisik maupun secara jiwa. Dan andai itu terjadi,
maka jiwa Doni akan kembali ke tubuhnya. Tapi Doni belum tentu bisa sembuh total seperti sedia kala. Besar kemungkinan Doni akan menghabiskan sisa hidupnya hanya di tempat tidur. Sudah fisiknya seperti itu, dia juga pasti akan marah kepada Abah Rumbun karena sudah menyerahkan Lala. Jadi Lala udah gak ada, si Doninya juga gak bisa sembuh. Jadi gimana? Akhirnya si Abah Rumbun mengiyakan permintaan Doni untuk menjadi tumbal, istilahnya ya, pertukaran itu, agar si Lala nggak kenapa-napa. Sedangkan jika mengorbankan si Doni, maka Doni akan meninggal seperti yang terjadi saat ini ya kan. Dan Lala selamat. Abah Rumbun pasti memilih opsi yang itu, yang mana opsi yang meminimalisir korban. Terlebih lagi, Doni selalu minta agar dirinya saja yang berkorban ketimbang harus Lala yang menghilang. Dan di malam itu, Om Gatot yang harusnya ikut ke alam lain, ingat kan? Waktu pertama kali Abah Rumbun mengajak Lala untuk menemaninya dia menjemput si Doni, ada Om Gatot. Tapi ternyata Om Gatot nggak masuk ke dunia itu, ke alam itu. Kenapa? Ternyata tidak diizinkan oleh Abah Rumbun. Abah Rumbun meminta Om Gatot untuk berada di gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Fungsinya adalah untuk menarik siapapun yang bisa ditarik kembali ke alam dunia antara Doni atau Lala secepat mungkin. Dan di situ peran Om Gatot sangat penting. Mendengar semua penuturan dari Abah Rumbun, semua orang kembali pecah tangisnya di 7 hari kepergian Doni. Sebulan setelah kejadian meninggalnya Doni, Lala mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa Doni. Lala juga mulai betah tuh berada di perantauan. Di klinik pun dia sudah mulai terbiasa mengikuti rutinitas seperti biasanya. Akan tetapi, sejak kejadian dia lintas ke alam lain, dia sering mengalami hal-hal aneh. Mulai dari ketindihan, kadang mimpi berada di musola yang terbengkalai di jalan itu, tempat dia melihat Doni terakhir kali. Sampai terkadang bermimpi bertemu dengan Doni. Lala juga masih akrab tuh dengan seluruh keluarga Doni, khususnya ibunya. Saat sedang libur kerja, Lala sering main ke rumah Doni, bertemu dengan ibunya, ya sekaligus menjadikan mereka sebagai pengganti orang tua. Karena kan kita tahu bahwa Lala sudah yatim piatu sejak kecil ya. Jadi dengan berada di rumah Doni, dia bisa merasa punya orang tua lagi. Ada perasaan sedih dan juga bahagia saat Lala berada di tengah-tengah keluarga itu. Dia sudah lama gak punya keluarga yang dianggap sebagai orang tua tuh. Terakhir adalah Pak Dedi dan Bude Ida. Itu pun jauh. Dan di sini dia bisa kembali menemukan hangatnya keluarga. Dan juga keluarganya si Doni sudah menerima Lala sebagai pengganti Doni. Sebenarnya bukan pengganti sih, lebih ke penghiburan setelah meninggalnya Doni. Oke Riazen, akhirnya kelar juga cerita teror klinik bersalin. Buat kalian yang ngikutin cerita ini mulai dari awal sampai terakhir, sampai di part ini, thank you banget. Dan ada banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Yang salah satunya yang bisa saya sampaikan ke kalian adalah kamu harus bisa menghargai tempat di mana kamu berada, dan jangan lupa kamu bisa mengamalkan apapun yang kamu bawa meskipun kamu di tanah rantau gitu. Jadi amalan-amalan apa atau tetap baca doa kayak gitu tetap diamalkan meskipun kamu jauh dari rumah. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat subscriber Dia Misteri yang udah ngirimin cerita ini. Ceritanya seru banget, dan kalau kalian kepengen mendengarkan cerita-cerita seru yang lainnya, ini Dia Donas sudah ada cerita-cerita yang sangat seru. Tapi kalau nggak subscribe percuma. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini. Kalau kalian nggak kepengen ketinggalan video-video yang terbaru, silakan
nyalain lonceng. Loncengnya ada di sini, langganan dan hidupkan loncengnya. Oke? Sampai ketemu di cerita selanjutnya. See ya.